Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 mempresentasikan TS Fintech crowdfunding dengan nama Dana Saham. Ini tuh perkenalkan nama kelompok kami dengan saya sendiri, Rizky Gilang Saputra dari kelas 5TI01 dengan NIM 0110220031. Saya Arif Fatur Rahman dari kelas 5 TI01 dengan NIM 0110220202. Saya Kaila Maharani Anwar dari kelas 5TI01 dengan NIM 0110220013. Saya Muhammad Azam Rabbani Amadi dari kelas 5 TI01 dengan NIM 0110220009. Oke, saya masuk ke pengertian crowdfunding. Next. Crowdfunding atau urun dana adalah sebuah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk membuat modal bagi suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan di internet dan dibuka untuk umum. Menurut Wikipedia. Menurut danasaham.com, crowdfunding adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah orang besar untuk memodali sebuah proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. Next. Fungsi dari crowdfunding itu sendiri adalah sebuah platform yang sangat berpotensial untuk mempertemukan calon pebisnis dengan investor yang cocok. Crowdfunding juga bisa digunakan sebagai media untuk menggalang dana secara online. Ini dikarenakan platform yang bersifat online lebih memudahkan investor untuk ikut bergabung dan mengambil langkah untuk ikut serta. Next. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Apa klasifikasi dari perusahaan dana saham? Dana saham merupakan sebuah perusahaan yang terklasifikasi sebagai perusahaan crowdfunding. Kemudian penjelasan apa itu dana saham. Dana saham merupakan sebuah startup yang menyediakan layanan equity crowdfunding dan memberikan cara terbaik untuk mengembangkan bisnis masyarakat Indonesia. Dana saham sendiri merupakan sebuah platform yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan di Indonesia, yaitu PT Dana Saham Bersama yang berdiri sejak April 2019. Perusahaan yang memberikan layanan crowdfunding ini adalah salah satu anak usaha dari Sinarmas Group yang bernaung langsung di bawah Sinarmas Financial Service. Lanjutan dari penjelasan sebelumnya, apa yang dilakukan oleh perusahaan ini? Dana saham menciptakan peluang untuk mempertemukan para jawara bisnis dan keberuntungan usaha untuk bisa membantu menjalankan roda perekonomian negara. Selanjutnya masuk ke penjelasan produk. Pemodal LUD atau layanan urun dana. Yang pertama, ada batasan maksimal yang diinvestasikan, kecuali pemodal dapat menyertakan bukti telah berinvestasi di pasar modal selama minimal 2 tahun. Yang kedua, apabila penerbit berhasil dalam menjalankan usahanya setelah LUD dan RUPS memutuskan pembagian dividen, maka pemodal berpotensi mendapatkan pembagian dividen. Yang ketiga, saham diterbitkan oleh perseroan terbatas dan tidak digolongkan sebagai perusahaan terbuka, sehingga nama perseroan terbatas tetap sama dengan nama setelah mendapatkan layanan urun dana. Yang keempat, pemodal tidak perlu mengamati pergerakan harga saham setiap harinya. Yang kelima, pemodal dapat melakukan komunikasi dengan penerbit melalui fasilitas chat yang sudah diselenggarakan oleh penyelenggara dalam website. Dan yang terakhir, kode saham penerbit dalam LUD akan memiliki kode khusus seperti penyertaan huruf ECF. Misalnya yaitu ECF strip urun. Oke, selanjutnya di sini kami menyertakan beberapa screenshot
dari website Dana Saham itu sendiri. Berikut adalah beberapa screenshot yang telah kami ambil. Screenshot yang pertama itu ada halaman utama dari website Dana Saham. Lalu screenshot yang kedua terdapat tujuan dari berdirinya Dana Saham ini, yaitu mengembangkan bisnis bersama-sama dengan tujuan yang satu. Next. Lalu screenshot yang ketiga terdapat perbedaan investasi pada crowdfunding dengan saham. Dan lalu screenshot yang keempat terdapat tata cara, dan di sini ada dua tata cara. Yang pertama ada tata cara penerbit. Next. Lalu yang kedua ada tata cara pemodal. Dan screenshot yang terakhir adalah screenshot dari footer atau kaki atau halaman terakhir dari website Dana Saham ini yang berisi tentang informasi lebih lengkap tentang perusahaan dan website Dana Saham. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang BNP atau Business Model Canvas dari Dana Saham. Yang pertama ada partnership and collaboration, yaitu berkolaborasi dengan memiliki hubungan dua atau lebih mitra yang menjalankan bisnis dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Seperti ada layanan bank, lalu ada Kominfo, Aludi, ISO 20001, CBCA Global, dan yang terakhir GoDaddy. Lalu ada proses and activity. Yang dimaksud ini adalah aktivitas atau proses yang dilakukan oleh Dana Saham ini, yaitu dengan menginvestasi dana dengan saham. Lalu lanjut ke resource and system. Maksudnya adalah sumber daya sistem yang digunakan oleh Dana Saham ini, yaitu SDM, yaitu atau sumber daya manusia. Oke, selanjutnya ada produk dan service. Produk dan service ini merupakan produk atau layanan apa yang akan diberikan oleh sebuah perusahaan. Pada Dana Saham ini, layanan yang akan diberikan yaitu merupakan jasa, kemudian yang kedua menyimpan saham. Selanjutnya, customer experience. Customer experience merupakan bagaimana cara perusahaan agar bisa memberikan kesan atau pengalaman pelanggan agar bisa merasakan kenyamanan atau kepuasan dalam mengakses layanan yang diberikan. Pada Dana Saham ini, customer experience yang diberikan yang pertama yaitu berinvestasi menjadi lebih mudah dengan skema yang jelas dan tidak rumit. Yang kedua, mengakses website dengan mudah. Selanjutnya itu market. Market di sini memiliki arti target pasar atau pada siapa layanan perusahaan yang akan diberikan. Target pasarnya siapa? Pada Dana Saham, target pasarnya yaitu orang yang ingin membuka usaha. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada channel. Setiap bisnis atau perusahaan pastinya membutuhkan media atau sarana yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa pada customer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan sebagai media konversi penjualan untuk produk atau jasa kamu pada pelanggan. Pemilihan media atau channel tersebut juga harus disesuaikan dengan segmen pelanggan. Channel ini nantinya juga berfungsi untuk membantu pelanggan membeli produk atau jasa hingga menawarkan dukungan setelah pembelian. Untuk channel sendiri, Dana Saham menggunakan website dan media sosial. Dan untuk media sosial lah, seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Dan untuk selanjutnya, ada cost and investment. Ketika menjalankan sebuah usaha,
Perusahaan perlu untuk mengeluarkan biaya guna menjalankan bisnis tersebut dan mendapatkan keuntungan. Cost investment ini nantinya akan meliputi biaya yang harusnya kamu keluarkan ketika bisnis berjalan. Seperti yang pertama, ada biaya layanan. Yang kedua, ada biaya maintenance website. Yang ketiga, ada biaya pengembangan usaha. Dan untuk modal dasar sekitar Rp11.800.000. Untuk modal disetor ada sekitar Rp2.950.000. Dan untuk total modalnya sekitar Rp2.950.000. Oke, selanjutnya ada revenue streams. Revenue stream adalah beberapa sumber yang turut menambah pendapatan perusahaan. Pemasukan tersebut bisa didapatkan secara langsung melalui penjualan produk atau jasa atau tidak langsung, misalnya investasi, hibah, dan lainnya. PT atau persetoran terbatas yang menawarkan saham melalui penyelenggara yang selanjutnya disebut penerbit dengan pihak yang melakukan pembelian saham penerbit yang selanjutnya disebut dengan pemodal. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.